Selamat malam, perkenalkan, nama saya Johan Benyamin ST, peserta Latsar CPNS golongan 3 Kementerian Ketenagakerjaan Angkatan 60 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu agen tertiga tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat 3 unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, yang kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan, dalam hal ini pelanggan. Prinsip pelayanan publik itu sendiri terdiri dari 9 bagian. Yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut harus masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Yang keenam, efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan SDM yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir adalah 9, berkeadilan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lainnya. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Sebagai ASN, tentu kita akan terlibat dalam pelayanan publik. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Indonesia berimplikasi pada perbaikan birokrasi. Berbagai ahli menjelaskan problem yang menjerat birokrasi tersebut sebagai patologi birokrasi, di antaranya yaitu 1. Penggelembungan organisasi, yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi, yang ketiga, red tape atau cara kerja birokrasi yang terlalu lamban, yang keempat, konflik kewenangan, yang kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan yang keenam, enggan berubah. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesional sebagai seorang birokrat. Budaya pelayanan dibentuk oleh sikap karyawannya, di mana ada 7 sikap karyawan. Yang pertama, harus bersemangat. Yang kedua, harus progresif. Yang ketiga, harus proaktif. Yang keempat, harus positif. Yang kelima, harus penuh dengan kesabaran. Yang keenam, harus profesional. Dan yang ketujuh, harus tepat waktu. Jika ketujuh sikap tersebut dapat dituntaskan, maka akan tercipta pelayanan yang prima. Yang terakhir adalah praktik etiket pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Yang pertama, sikap sopan
yang harus diperlihatkan kepada pihak lain. Yang kedua, sikap menghormati pihak lain. Yang ketiga, sikap penuh perhatian kepada pihak lain. Yang keempat, sikap suka menolong pihak lain. Yang kelima, sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keenam, sikap ramah kepada pihak lain. Yang ketujuh, sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Yang terakhir, manfaat dari etika itu sendiri: yang pertama, komunikatif. Yang kedua, atraktif. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa kepercayaan pada diri sendiri. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih.